Mencegah penyebaran virus corona di ruang publik, polisi terus merazia pusat-pusat keramaian. Di Tangerang Selatan, pemirsa, polisi menggerebek tempat karaoke dan menangkap puluhan wanita penghibur. Polisi juga menyita uang 730 juta rupiah yang diduga dari praktik prostitusi. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggerebek tempat karaoke dan spa Venesia di kawasan Tangerang Selatan, Banten Rabu malam karena diduga melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu diduga adanya tindakan pidana perdagangan orang di tempat hiburan ini. Polisi kemudian menahan 47 wanita penghibur dari berbagai daerah dan 13 muncikari serta karyawan di tempat karaoke ini. Menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan tempat hiburan yang masih buka yang diduga melanggar daripada PSBB yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, tim melaksanakan penyelidikan ke lokasi di wilayah Tangerang. Setelah ada penyelidikan, ternyata ditemukan benar adanya kegiatan tersebut, tepatnya di Venesia. Polisi juga menyita uang 730 juta rupiah. Para tersangka dan saksi jalani rapid test sebelum diperiksa di Barreskrim Polri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang tahanan yang sempat kabur saat menjalani isolasi di sebuah hotel di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali ditangkap petugas. Ya, pelaku kabur dengan melepas borgol dan menjebol plafon hotel memanfaatkan kelengahan petugas. Pria ini terpaksa digelandang petugas ke Mapolres Katingan, yang merupakan tahanan kasus pencurian dan penggelapan yang kabur saat menjalani isolasi di sebuah hotel. Pelaku kabur dari ruang isolasi dengan melepas borgol dan menjebol plafon kamar dan melarikan diri melalui belakang hotel. Namun pelaku akhirnya ditangkap petugas di kilometer 2 Jalan Cilik Riwut, Kosongan Lama, Kabupaten Katingan. Setelah kita lakukan rapid test, ternyata tersangka dari hasil rapid test dinyatakan reaktif. Setelah hasil reaktif, kita lakukan isolasi di Hotel Katingan. Beberapa hari di sana, tersangka melarikan diri. Tersangka melepas borgol di tangan tersangka, kemudian tersangka naik ke atas plafon, kemudian turun lagi di kamar sebelah, lewat plafon juga. Setelah itu tersangka buka jendela, keluar dari jendela, dan kemudian lari ke belakang Hotel Katingan. Dari keterangan polisi, hasil tes swab tersangka negatif, sehingga pelaku kembali harus menjalani tahanan di Polres Katingan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penyebab kematian korban belum dipastikan sehingga dievakuasi dengan protokol kesehatan COVID-19. Warga kawasan Bukit Senyum, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau mendadak heboh setelah seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya. Penyebab kematian korban belum diketahui, sehingga tim Inafis Polresta Barelang dan Satgas Kecamatan Batu Ampar mengevakuasi jasad korban dengan protokol kesehatan COVID-19. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang curiga setelah korban tidak menyahut saat dipanggil dari luar kamar. Informasi penemuan mayat tadi siang berdasarkan informasi dari masyarakat itu di daerah Bukit Senyum. Dan untuk pengembangan kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokes itu dari Rumah Sakit Bayangkara. Korban diketahui bekerja di Bintan dan tinggal sendiri di kamar kosnya. Meski tidak terlihat ada tanda-tanda kekerasan, ditemukan banyak bercak darah di bantal dan kasur korban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yendrosa, iNews melaporkan.
Beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Ya, salah satunya menggunakan replika peti jenazah untuk sosialisasi bahaya COVID-19. Jika Anda melintasi kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, jangan kaget jika Anda melihat peti jenazah. Ya, replika peti jenazah ini adalah sarana digunakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19. Di bawah peti juga ditampilkan data kasus COVID-19 khusus untuk Kecamatan Mampang. Selain replika peti dan petugas pengubur jenazah, ada pula spanduk yang menginformasikan cara menghindari penularan COVID-19 dengan 3M. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan air, dan juga menjaga jarak. Ini bagaimana, Pak? Sebenarnya bagus ya dengan adanya Tugu Peti Mati ini, biar warga sekitar ini lebih tahu dan lebih paham tentang adanya penyebaran COVID, biar mereka bisa lebih menjaga diri lagi dan keluarganya semuanya. Itu aja sih benar. Replika peti jenazah ini diharapkan efektif untuk mengingatkan warga Jakarta akan bahaya COVID-19. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, klaster keluarga menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor mengimbau warga agar disiplin dengan protokol kesehatan. Dengan menggunakan pengeras suara masjid, Wali Kota Bogor Bima Arya menghimbau warga agar disiplin menjalankan protokol kesehatan di Semplak Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor pun menyusuri gang-gang sempit rumah warga. Aman ya, jaga jarak. Nah, ini maskernya silakan. Ini Bu Camat bagikan. Ya. Belusukan protokol kesehatan ini membuat warga ramai berkumpul dan malah menimbulkan kerumunan meski mayoritas menggunakan masker. Diketahui Kampung Semplak menjadi klaster baru penularan COVID-19 setelah 35 warganya terkonfirmasi COVID-19. Diduga penularan terjadi saat salah satu keluarga mengikuti acara tahlilan. Wali Kota Bogor pun menegaskan penyebaran COVID-19 di Bogor dalam kondisi gawat, sehingga penerapan protokol kesehatan harus disiplin. Saya khawatir banget ya. Dari trennya kita sudah kerja keras ya. Camat, lurah, Pak Wakil sebagai ketua gugus kerja keras luar biasa ya. Tapi ya di mana-mana naik memang. Jakarta nggak pernah turun, Jakarta naik gitu. Kabupaten naik, gitu. Depok sempat merah. Jadi sementara warga semakin cuek. Ini yang berbahaya. Jadi kepedulian warga turun, trennya naik. Ini yang nggak ketemu. Makanya camat, lurah semua tadi saya perintahkan semua dinas ikut turun. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor mencatat ada 13 kasus konfirmasi COVID-19 dari klaster keluarga sejak 17 Agustus lalu. Kini totalnya menjadi 422 konfirmasi COVID-19 yang mana 108 kasus diantaranya merupakan klaster keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Peneliti Universitas Airlangga menegaskan agar mematuhi rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait penemuan obat COVID-19. Ya, sebelumnya BPOM menyebut obat ciptaan Unair, TNI AD, dan Badan Intelijen Negara itu tidak valid dan perlu dikoreksi. Peneliti Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menyatakan mematuhi rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Peneliti Unair akan mengkoreksi obat COVID-19 yang diciptakan bersama TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Sebelumnya, BPOM menemukan sejumlah masalah pada uji klinis obat COVID-19. BPOM menyebut obat tidak valid dan masih harus diperbaiki demi menciptakan obat yang lebih aman bagi pasien. Sehingga BPOM belum dapat menerbitkan izin edar obat yang diklaim mampu menyembuhkan COVID-19 ini. Inspeksi yang kami lakukan per tanggal 28 Juli ya 2020 kami temukan beberapa gap ya, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya kritikal, major, minor ya. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut ya.
TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan peneliti Universitas Airlangga mengembangkan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19. Obat masuk dalam uji klinis tahap 3 sejak 3 Juli 2020 lalu. Obat ini telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat kemudian mendorong percepatan keluarnya izin edar obat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, membaca puisi pada malam apresiasi bertema Indonesia Merdeka, Virus Covid, dan Korupsi. Acara digelar dalam rangkaian peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini adalah malam bahagia bagi kita semua. Karena meraya. Tentu kalau kegiatan malam Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri membaca puisi pada malam apresiasi bertema Indonesia Merdeka, Virus Covid, dan Korupsi di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta. Acara digelar dalam rangkaian peringatan 75 tahun kemerdekaan RI. Dalam puisinya, Firly menyampaikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan kali ini, bangsa Indonesia harus berjuang melawan virus corona. Selain itu, perjuangan bangsa terhadap virus korupsi juga belum berakhir. Tapi ruh bangsa yang mengajar. Kemarin kita mengusir cengkeraman Belanda, Jepang, dan sekutu. Sulit memuntahkan amarah, menahan duka-duka, dan menggelar kematian para pejuang kusuma bangsa. Mereka gugur atas nama pahlawan Indonesia. Hari ini kita sedang berduka. Corona menyemburkan asap hitam. Hitamnya semakin gelap karena kita tidak pernah tahu kemana arah jalan dan bagaimana melumpuhkan mereka. Corona membunuh tanpa suara, merajang tanpa pedang, menguburkan tanpa banyak orang. Di saat yang sama, hari ini kita juga berjibaku melawan musuh-musuh bangsa kita sendiri, melawan para koruptor, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketertinggalan, melawan ancaman disintegrasi, melawan persekusi. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, dan bukan pula hanya sekedar merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi kejahatan yang merampas hak rakyat, merampas hak asasi manusia. Pandemi COVID-19 tidak jadi penghalang untuk berkarya. Salah satunya seperti mengikuti ajang bakat bernyanyi. Nah, betul sekali. Selain menjadi ajang pencarian bakat di dunia seni, juga dapat menjadi penghibur di tengah pandemi. Ikatan Istri Partai Golkar gelar ajang pencarian bakat Biar Indonesia. Ajang berkategori tarik suara dan menari ini untuk menghibur warga Indonesia di masa pandemi, sekaligus mencari bakat terpendam masyarakat. Kami ingin menghibur saudara-saudara kami setanah air dengan cara menggali bakat yang terpendam, yang memang dalam keadaan kita dilanda penyakit dan kesedihan,
kita harus tetap menjalankan kegiatan atau menjalankan sesuatu yang baik untuk menyemangati kita, karena saya percaya kalau kita bahagia maka kita akan sehat. Ajang ini terbuka untuk umum kecuali bagi mereka yang berprofesi di dunia seni. Nantinya peserta dari tiap daerah akan disaring untuk berlaga di Jakarta. Memang Partai Golkar ini melakukan penyaringan melalui daerah-daerah dan DPD-DPD, sehingga nantinya disaring yang terbaik akan diperlombakan di Jakarta dengan para dewan juri, yaitu Ketua Dewan Juri Bapak Guru Soekarno Putra, ada Ibu Marini, ada Mas Amin, sahabat saya, dan nanti ada juga Titi DJ. Tidak tanggung-tanggung, rangkaian acara peringatan hari jadi ke-56 Partai Golkar ini juga menyiapkan hadiah menarik. Mulai dari modal usaha puluhan juta hingga 1 unit mobil untuk para pemenang. Dari Jakarta, Virga Agesta, Sutrisno, iNews melaporkan. Partai Gerindra beri dukungan pada pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Kota Medan. iNews Pagi akan segera kembali.